Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmayanti Hidayati dengan NIM 190810644. Di sini saya akan melaksanakan riset etnozoologi mengenai pemanfaatan ikan kembung atau Rostreliger canagurta sebagai tradisi botram di Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Di sini saya mempunyai dua narasumber. Yang pertama yaitu Ibu Hajah Icih Cicih, dan yang kedua yaitu Bapak Haji Pidin Hapidin sebagai sesepuh di Desa Sukasari. Ikan kembung merupakan ikan air laut. Ikan kembung ini memiliki karakteristik badannya lonjong dan pipih, serta memiliki cita rasa yang enak. Oleh sebab itu, ikan kembung banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sukasari sebagai sajian utama dalam tradisi botram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmayanti Hidayati dari IAIN Syah Nurjati. Ingin melihat proses pembuatan ikan kembung menjadi ikan asin. Apakah boleh, Ibu? Ya, silahkan. Ya. Kita akan melihat proses pembuatannya. Stay tune terus. Berikut ini merupakan proses pemanfaatan ikan kembung atau ikan bedak. Yang pertama, ikannya dicuci dulu dengan air mengalir agar bersih. Kemudian bersihkan isi perut dan sisi kecilnya dibersihkan dari ikannya. Setelah itu dicuci kembali dengan air mengalir hingga bersih. Setelah itu ikan kembung ditaburi dengan garam secukupnya saja. Kemudian ditaburin lagi. Setelah ditaburin dengan garam, kemudian diaduk secara merata agar garamnya merata di permukaan ikannya. Selain di luar, di dalam organ dalamnya juga diberi garam agar meresap sampai ke dalam. Kemudian bungkus dalam wadah tertutup atau plastik. Masukkan ikannya ke dalam bungkus plastik yang telah disediakan. Nah, setelah dimasukkan ke dalam plastik, kemudian proses selanjutnya yaitu disimpan di suhu ruangan 2-3 hari. Setelah 2 hari, kemudian keringkan dan ikannya siap untuk dijemur. Siapkan wadah untuk menjemur. Ditaburin dengan garam agar cepat kering. Disusun ikan secara rapi untuk proses pengeringan ikannya. Ditaburin garam lagi. Dibalurkan ke dalam seluruh permukaan ikan dan siap untuk dijemur. Nah, sekarang kita akan menjemur selama kurang lebih 1-2 hari tergantung dengan kondisi cahaya matahari. Apakah terang? Kalau terang berarti pengeringannya cepat. Kasih bangku kalau supaya kucingnya nggak lewat. Dilihat apakah sudah kering atau tidak. Nah, berikut ini adalah ikan yang sudah kering selama kurang lebih 2 hari. Kemudian untuk lebih awet maka ikannya disimpan di dalam kulkas atau di dalam suhu dingin. Dibungkus dengan kertas. Dan diikat dengan karet.
ulangi pengikatan sampai agar baunya tidak kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmayanti. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Haji Pidin Hapidin selaku sesepuh Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, mengenai tradisi Botram di Desa Sukasari. Bapak, saya mau bertanya, tradisi Botram ini maknanya apa ya Pak dari tradisi Botram ini? Makna dari tersirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya memenuhi undangan Neng Ira Rahmayati Dayati, undangan Botram keluarga dan tetangga, sekaligus menyambut datangnya Ramadan 3 hari lagi. Hari ini tepat tanggal 27 Sya'ban, atau di Sukasari sebutnya 27 Rewah. Selama seminggu ini masyarakat kami sudah terbiasa tiap tahun mengadakan semacam hajatan keluarga yang disebut Botram Munggah. Ini hari kami mendapat undangan dari keluarga Neng Ira Rahmayati Dayati dalam rangka Botram Munggah tahun ini, tahun 1441 Hijriah. Jadi tradisi ini sudah dilestarikan bertahun-tahun, mengingat pertama rasa bahagia bahwa umur kita sampai lagi kepada bulan Ramadan tahun ini, yang mana dalam berbagai kitab, terutama dalam Durratun Nasihin, kita dianjurkan untuk senang, gembira dalam rangka menyambut datangnya Ramadan. Yang kedua, ini bermakna relaksasi juga, menghilangkan rasa penat dari berbagai kerja keras sehari-hari, meluangkan waktu kurang lebih 2 jam dalam hari-hari munggah itu untuk Botram. Pada umumnya intinya Botram ini nasi liwet yang ditumpangi ikan peda, tapi tidak menghilangkan juga konsumsi lain sebagai tambahan. Ada sambal, ada coel, umumnya daun singkong dan lalap-lalapan. Kemudian ikan peda, ada yang dituum, ada yang ditumpangkan di atas liwet, nasi liwet. Di Sukasari sebutnya liwet edan. Mengapa sebut liwet edan? Sebab ya desehah delada begitu. Jadi itu dicampur dengan ceplik atau ya itu cabai rawit, pedas sekali. Nasinya juga nasi liwetnya pakai bumbu-bumbu, bukan hanya garam, ada ya bawang daun, ada bawang merah, ada juga yang disebut salam, lada, serai, lengkap lah. Itu lihat tetangga-tetangga, keluarga sampai bercucuran keringat tuh makan liwet panas sama ikan peda tuh. Ya ada juga sih coy-coynya, sambal, ada pindang telur, ada juga ya pepes ikan lah, ikan mas, ikan lele tuh.
yang diambil dari kubangan. Ya, itu selain makna mempertahankan tradisi, yang kedua menyambut Ramadan, mengandung makna dan juga relaksasi. Ini sebetulnya nilai silaturahmi ini kan sudah dikembangkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dan Siti Aisyah, kita lihat di kitab Subulus Salam, kemudian kitab hadis-hadis hukum, itu kan Rasulullah bersama Siti Aisyah menyaksikan para fakir miskin, anak yatim, kemudian ya para jariah, para abid melahap daging akikoh atau daging kurban yang dimasak bersama. Itu nilainya seperti itu. Kita lihat juga di hadis Sahih Bukhari Muslim muttafaq alaih, sama juga seperti itu. Jadi nilainya nilai relaksasi, nilai kegembiraan, berarti ini tidak dilarang, tidak ada unsur haram selama tidak ada niat negatif. Kecuali kita menyelenggarakannya ya di kuburan, di atas pemakaman, ya itu nggak boleh. Ini kan keluarga, nilai relaksasi, dimana kalau kita yang gremet istilahnya tuh dalam batin kita, maka harus dilepaskan dengan relaksasi tadi. Cara melepaskan bukan hanya sholat mutlak 2 rakaat atau berwudu dengan air dingin, bisa juga dengan cara seperti ini, atau dengan dharma wisata atau dengan piknik, ya semacam itulah silaturahmi. Betapa itu menikmatinya Rasulullah bersama Siti Aisyah menyaksikan anak-anak yatim, fakir miskin, para jariah, para abid melahap masakan daging kurban, daging akikoh, sambil mereka memukul rebana, yaitu di kitab-kitab pesantrenan kan sudah kita pelajari bersama. Ini antara lain yang ingin kami utarakan makna Botram di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, dan umumnya di daerah-daerah di Kabupaten Subang. Seperti itu. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ikan kembung diasinkan, kemudian ikan kembung digoreng. Ikan kembung ini menjadi sajian utama pada tradisi Botram di Desa Sukasari. Tradisi Botram ini dilaksanakan sebelum menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi Botram ini memiliki banyak filosofi, diantaranya yaitu filosofi rasa syukur karena umur kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kemudian ada makna relaksasi untuk menghilangkan kepenatan sehingga kita dapat berkumpul dengan keluarga besar. Selain itu juga mempertahankan tradisi nenek moyang, menambah nilai silaturahmi, serta menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi ini terus diturunkan secara turun-temurun untuk menjaga tradisi di Desa Sukasari, maka kita terus melakukannya sebelum menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Selain ikan peda, banyak juga hidangan-hidangan lain pendukung pada tradisi Botram tersebut. Kami cukup senang karena dapat berkumpul dengan keluarga, sanak saudara, dan lain-lain.